Penyimpangan pembangunan IKN antara pejabat Gandhi Sulistianto dengan IKN di sini ya, dengan Sinarmas. Jadi seperti kita ketahui ada dana transaksi janggal berupa 20 triliun yang dikucurkan oleh pemerintah kepada Sinarmas ya sebagai proyek strategis nasional. Nah ini yang saya bingung dan saya pertanyakan nih, apanya yang strategik dan apanya yang nasional nih ya? Kalau proyek strategis nasional itu kan harusnya melingkup seluruh Nusantara, bukan satu tempat. Terus kedua, kalau dia membantu membangun infrastruktur di BSD di situ ya, ini lebih bingung lagi. Ayo sama-sama teriak, Basmi kawan! Copot Gandhi! Copot Oknum Nimpres! Halo, selamat malam, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya mau melanjutkan serial 9 naga, teman-teman ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang kepala naga, yaitu owner yang punya peak. Kali ini kita akan membahas tentang yang kedua adalah proyek strategik nasional di BSD, teman-teman ya. Tidak lain dan tidak salah adalah owner dari Sinarmas. Kita tahu Sinarmas itu dulu dimiliki oleh dia punya siapa namanya tuh pendirinya ya, Eka Cipta Wijaya. Nah, Eka Cipta Wijaya ini kita tahu punya 5 istri dan 28 anak, teman-teman ya. Nah, sekarang kerajaannya itu dikelola oleh anak-anak dari istri pertama ya, Indra Wijaya, Franky Wijaya dan Mokhtar Wijaya. Nah, teman-teman, jadi dulunya ayah mereka ini Eka Cipta Wijaya juga adalah 9 naga. Tentunya sekarang anak-anaknya masih menempati posisi teratas. Ya, kedua teratas setelah kepala. Dan kalau kita lihat bahwa Sinarmas ini juga sangat dekat dengan pemerintah Indonesia, yaitu Presiden Jokowi ya. Kalau kita lihat kemarin waktu pembukaan IKN, Franky itu diundang dan ada duduk di sebelah kanannya persis dari Sugianto Kusuma di situ ya, pemilik dari PIK 2 di situ, teman-teman ya. Nah, teman-teman, yang namanya 9 naga ini mereka bisa menjadi besar kalau Sinarmas ini, bagi yang belum tahu, zaman saya masih kecil dulu itu ayahnya itu memang terkenal berhasil, teman-teman ya, membangun ITC. Jadi kalau teman-teman tahu ITC itu, semua ITC itu milik dari Sinarmas, dia developernya, teman-teman. Dan ITC yang paling sukses saat itu adalah ITC Mangga 2. Itu saya ingat sekali ya, mungkin kios-kios 1 meter kali 2 meter, kios kecil lah gitu ya. Itu bisa miliaran, teman-teman, dijualnya. Karena itu sangat rame ya. Itu mungkin kedua terrame setelah Pasar Tanah Abang. Nah, sekarang berjalannya waktu, mereka ini dibagi 3 grup dari Sinarmas ya, 3 main bisnis. Pertama adalah keuangan dan perbankan yang dinamakan Sinarmas Smart ya. Terus kedua, mereka ada yang namanya agriculture. Agriculture itu perkebunan-perkebunan di situ ya. Tertas di situ. Dan yang ketiga adalah bangunan atau developer. Ya, seperti kita lihat BSD ini adalah salah satu buah karya dari Sinarmas, teman-teman ya. Nah, yang lucu dari sini, teman-teman ya, kita melihat ya bagaimana mereka bisa kaya itu adalah mereka itu bisa melihat dan mengambil kesempatan di dalam kesempitan ya. Nah, kalau kita lihat ada berita ini dari Voi ya, teman-teman ya. Hambalang dan Meikarta lebih pantas masuk PSN ketimbang PIK 2 dan BSD. Ini adalah sebuah opini. Ya, namanya opini, boleh orang percaya boleh enggak. Dari Voi. Presiden Jokowi menetapkan kawasan PIK 2 dan BSD menjadi proyek strategis nasional PSN 2024.
Meski tidak menggunakan APBN, PT PANI dan PT BSD disebut tetap mendapatkan privilege tersendiri. Harga saham PT PANI dan PT BSD naik setelah pemerintah mengumumkan penetapan PSN baru. Jadi harga sahamnya naik nih setelah ditetapkan. Kenapa? Karena kalau menjadi proyek strategik nasional di sini ya teman-teman ya, maka dianggap proyek ini adalah sebuah proyek yang namanya strategik, itu proyek yang akan berkembang di sini ya. Sehingga apa yang terjadi dulu yang katanya Tangerang itu adalah daerah yang banyak orang nggak mau lah ya, karena adanya di ujung, di pelosok, jauh kemana-mana, fasilitasnya kurang. Nah otomatis kalau daerah seperti itu pasti kan harga jualnya juga nggak mungkin tinggi gitu. Harga jualnya nggak mungkin tinggi kan. Nah makanya dengan kita masukkan dengan harga jual dari PSN tentu jadi berbeda teman-teman ya. Nah apa sih yang menjadi alasan kenapa dibilang ini bahwa BSD itu ya nggak begitu dibilang tadi di judul awal ini bahwa Hambalang dan Meikarta malah lebih pantas di sini ya. Apa yang menyebabkan di sini? Nah ini disebut di sini wewenang yang salah digunakan. Penyalahgunaan wewenang terdiri dari kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara, kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara, dan tindak pidana yang bukan bersifat administratif. Privilege ini pernah mendapat kritikan dari mantan sekretaris BUMN Muhammad Syahid Didu yang menyoroti maraknya sengketa pembebasan lahan. Dibilang di sini ya. Muanas Alaidit menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan PIK 2 tidak merugikan warga karena perolehan tanah sudah sesuai dengan kesepakatan. Ya kalau ini bicara dengan PIK 2 ya, tapi kita mau bicara tentang BSD, menurutnya dibilang di sini ada pengamat ya dari Universitas Trisakti yang bernama Trubus Rahadiansyah menilai akan lebih bijak bila pemerintah memasukkan dan menetapkan proyek mangkrak seperti Hambalang dan Meikarta sebagai PSN 2024. Menurutnya pengembangan PIK 2 dan PSD telah digarap oleh perusahaan swasta. Benar, sudah digarap oleh swasta sehingga proyek Hambalang masih terbengkalai. Selain itu PSN lebih kepada proyek yang sifatnya populis atau demi kepentingan rakyat banyak, bukan kelompok elit. Ya, jadi dibilang kenapa kok nggak Hambalang aja yang dijadikan PSN ya. Nah ini untuk menjawab pertanyaan ini ya teman-teman, kita udah tahu sendiri bahwa salah satu direktur dari Sinarmas yaitu yang bernama Gandhi Sulistianto ini sudah menjadi ya salah satu anggota One Team Press. Tentu saja di sini adalah kedekatan antara penguasa dengan pengusaha itu yang bisa menimbulkan kong kali kong atau kesepakatan atau arrangement tertentu ya yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang lain teman-teman ya. Jadi ini dulu tanah yang harganya rumah paling 1M 2M sekarang ini sudah di branding seolah-olah sebagai rumahan termewah dan terelit di Indonesia. Ya seolah-olah hebat ya. Kenapa? Kita lihat contoh Nafapak ya, saya sekarang ada di Mestar di sini di komplek Nafapak BSD, dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini rumahnya udah harganya puluhan miliar, 30-40 M. Ya, padahal luas tanahnya kecil loh, luas tanahnya cuma sekitar 400-500 meter persegi di situ teman-teman ya. Dan itu kenapa bisa seperti itu? Ya itulah yang saya bilang, karena adanya label sebagai proyek strategik nasional. Ya, kalau kita bandingkan, ini adalah cara oligarki atau cara kapitalisme untuk menjual barang mereka, teman-teman. Ya, jadi contoh, teman-teman, ada orang yang benar-benar kaya, ada orang yang kelihatannya kaya. Orang yang benar-benar kaya itu dia boleh aja pakaian cuma celana pendek sama kaos kutang, ya seperti kita lihat contoh siapa? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu cuma pakaian kaos sama celana pendek. Ya sering pergi kemana-mana sama celana jeans. Tapi orang sudah tahu dia salah satu orang terkaya di dunia. Ya, tetapi ada orang yang pura-pura kaya. Contoh selebgram ya, yang utangnya banyak,
di situ, tapi dia pura-pura pakai beli baju mewah, ya ada di komplek yang mewah di situ. Jadi banyak yang dilakukan. Padahal dia mungkin banyak utangnya, ya. Jadi inilah alat-alat yang dipergunakan. Nah, orang-orang dan developer seperti BSD inilah yang mempergunakan contoh jualan mereka. Jadi mereka jualan rumah, contohnya di Navapak, ya kan. Dibikinlah seolah-olah sebagai produk prestige, ya. Produk yang kira-kira tuh wah sangat mengundang, menggoda orang untuk beli dan sebagai simbol kekayaan. Padahal yang mereka dapatkan, ya kalau kita ngomongin properti, penilaian dari sebuah properti atau appraisal dari sebuah properti, yaitu adalah harga tanah ditambah harga bangunan. Ya kan? Nah, harga tanahnya berapa kalau daerah-daerah sekitar? Kalau kita lihat BSD nggak lama, samping-sampingnya itu masih banyak masih banyak perkampungan-perkampungan warga yang dimana harga tanah mungkin masih 1 juta 2 juta perak di situ, ya. Sedangkan beda 1 meter 2 meter pagernya, kemudian masuklah PSN BSD. Nah, di sini harga tanahnya mungkin sudah 40-50 juta, ya. Jadi kalau menurut saya ini sesuatu yang nggak worth it. Seseorang yang beli ya hanya untuk mendapatkan dia punya prestis, dan dibilang bahwa Raffi Ahmad juga beli 1 di sini. Nah, kalau kita bilang Raffi Ahmad juga beli 1, saya nggak pernah lihat Raffi Ahmad meninggali rumah tersebut. Ya, dia tetap tinggalnya di Jakarta Selatan. Kenapa? Di situ karena dia beli itu hanyalah sebagai promosi, sebagai marketing, teman-teman, ya. Jadi kita manusia dan masyarakat Indonesia harusnya paham dan sadar, ya. Jadi yang dilakukan oleh developer tinggi, ya, sebagai salah satu kepala naga ini, mereka menjual konsep kekayaan, tapi sebenarnya orang itu nggak kaya di situ, ya teman-teman, ya. Yang ada adalah dengan mereka menjual, mereka bisa mendapatkan untung berkali-kali lipat, dan mereka lah yang menjadi kaya di sini, ya. Jadi kita harus sadar, teman-teman. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan itu tidak dibagikan ke anak-anak mereka secara fair. Ya, kita tahu dari kasus Freddy Wijaya yang saya tangani di situ, bahwa dalam kasus Freddy Wijaya ini saya mewakili Freddy Wijaya, dan ternyata dari aset BSD atau Sinarmas yang nilainya 1.000 triliun lebih, itu klien saya cuma dapat 1 miliar. Ya, nggak ada 1%, nggak ada 1/1000%-nya. Ya, disinilah menunjukkan bagaimana keserakahan atau greed, ya, bagaimana seseorang kepala naga seperti Eka Cipta Wijaya pun bisa melakukan perbuatan yang menurut saya tidak adil terhadap anak-anaknya, ya. Karena dialah yang melahirkan anak-anaknya. Anaknya mana ada yang minta untuk dilahirkan, ya toh. Dia lahir, tiba-tiba dia lihat, oh kok kakak tiri saya dapat uang ribuan triliun, sedangkan saya cuma 1 miliar di situ, ya. Tentu terjadi kesenjangan, ya. Kalau menurut saya itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar, tidak bisa dibedakan dengan saya, ya teman-teman, ya. Saya pun juga ketika dilahirkan saya nggak fight warisan dari ayah saya, tapi memang karena saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Saya memang pengen mau nguji nyali saya sendiri dan kemampuan saya bahwa saya mampu untuk mendapatkan hal tersebut, teman-teman, ya. Jadi kita lihat, teman-teman, dan di Navapak ini kalau menurut saya salah satu restoran terbaik adalah Mestar. Ini, ya, di mana saya ada di Mestar, ya. Saya sudah berapa kali makan di sini, bukan cuma di sini tetapi juga di Central Park, teman-teman. Sedangkan kalau di Jakarta, ya kita bisa melihat banyak tempat-tempat indah. Juga mall-mallnya. Jadi kalau disamakan misalnya perbandingannya antara BSD dengan Jakarta, menurut saya prestisnya masih tinggi di Jakarta. Tapi harganya di Jakarta banyak yang harganya lebih murah dari BSD. Karena di Jakarta itu secondary, ya, sedangkan di sini masih primary, teman-teman, ya. Kita lihat aja dari mall-mallnya, mall-mall di BSD ini tidak ada butik yang semewah Jakarta. Jadi contoh di Jakarta itu ada butik Hermes, butik Louis Vuitton, ya. Di sini walaupun gedungnya indah kayak Aeon, tapi butik-butiknya nggak ada itu dia, nggak ada Hermes, nggak ada Louis Vuitton, nggak ada Gucci. Karena apa?
itu top branded ya. Jadi kalau menurut saya tetap nomor 1 itu masih di Jakarta, bintang 5, bintang 6-nya ya. Ya mungkin BSD bintang 3, bintang 4 lah kalau kita bandingkan secara mall ya. Tapi kalau secara restoran, udah ada restoran-restoran mewah seperti Mestar ini sebenarnya udah bagus teman-teman ya. Dan memang uang itu nggak bohong. Jadi kalau teman-teman cobain makanan di sini tentu berbeda dengan makanan-makanan di luar ya. Oke teman-teman, itu aja saya mau bilang kepada teman-teman. Hal yang sama pun teman-teman kalau bersengketa dengan Meikarta atau bersengketa dengan BSD, teman-teman juga akan sulit. Ini saya bilang ya, ada berita juga di VOI, status PSN jadi tameng untuk penggusuran rakyat kecil. Jadi teman-teman, penetapan PT Bumi Serpong Damai ini milik Sinarmas Group menjadi sorotan media bagi pengembang pemberian status, mempercepat kegiatan mereka, tapi tidak lagi warga, terutama mereka yang tengah bersengketa lahan. Jadi teman-teman yang warga menengah dan menengah ke bawah yang dulunya punya lahan-lahan di sini itu pada digusur-gusurin dan mereka akan sulit untuk memperoleh keadilan ya. Demikian pula bagi warga yang sedang bernegosiasi tanah, ada status itu pengembang makin mudah mendapatkan lahan, sementara warga makin terpojok dan tidak terlindungi. Jadi melihat dari sini teman-teman ya, dari berita di VOI ini jelas bahwa keadilan itu belumlah merata. Kalau dibilang ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut saya tidak teman-teman ya. Keadilan sosial itu masih milik dari orang-orang kaya dan penguasa. Kalau kita lihat di sini justru warga-warga kecil ini makin tergusur ya. BSD ada sengketa juga dengan Swiss German University. Direktur SGU Kristi Kanter mengatakan kasus bermula dari sewa menyewa edutown seluas 10 hektar. Terus BSD akhirnya menutup kampus dan 1.250 mahasiswa jadi korban. Teman-teman bisa lihat bagaimana masyarakat ini, mahasiswa menengah ke bawah ini yang menjadi korban teman-teman. Gak akan menang melawan developer besar. Ya, kasus kedua juga ada dibilang di sengketa BSD dengan seorang warga desa Jatake bernama Romlah binti Fatma. Jadi teman-teman nanti bisa baca aja berita di sini ya. Ini bukan Alvin yang tulis, ini ada wartawan yang menulis ya. Dan dibilang bahwa kuasa hukum mereka Fadius Tarigan, penguasaan lahan ahli waris oleh pengembang diduga ilegal katanya. Sebab Kepala BPN Tangerang dalam sidang menyatakan tanah itu benar milik warga. Kerintihan warga seperti halnya dibilang di sini ya teman-teman ya bahwa warga-warga ini merintih karena aset-aset mereka itu diambil ya, kadang diserobot di sini teman-teman ya. Jadi disinilah kita bisa melihat bagaimana ada kepala naga yang ada 9 naga itu yang diwariskan ke anak-anak mereka. Tetapi ada juga yang tidak diwariskan teman-teman ya. Jadi semuanya ini tergantung dari bagaimana ayah mereka bisa menjatuhkan ahli waris mereka atau kerajaan bisnis itu teman-teman ya. Kayak ayah saya contohnya tidak bisa menjatuhkan atau mewarisi kekayaannya ke anak-anaknya. Karena saya lihat bukan hanya saya maupun kakak tiri saya pun tidak bisa menjadi salah satu 9 naga saat ini. Tapi kalau dari Sinarmas, karena memang sudah dibikin hanya 3 dari 28 anak ya tentu saja bisa di situ ya. Tapi kalau dibagi 28 juga saya rasa orang tersebut tidak akan menjadi naga, tapi menjadi ya masih mediocre lah di situ ya. Jadi teman-teman sekali lagi kalau kita melawan 9 naga, kalian harus pastikan mempunyai lawyer yang hebat, lawyer yang tangguh ya, dan tidak takut melawan karena yang dilawan ini adalah penguasa ya, dan aparat penegak hukumnya pun juga bukan aparat lagi, tetapi kadang-kadang ada oknum teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti kami dan mendukung kami selama ini. Saya berharap semoga seluruh masyarakat bisa nantinya mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Terima kasih, salam cerdas hukum.